Kawan-kawan, jadi mungkin perlu saya perkenalkan dulu ya, Mbak Mau ini adalah ketua FGI kita di tingkat pusat. Nah, beliau itu adalah eh, guru SMK di Makassar. Nah, ada banyak hal yang menarik, yang seru, yang banyak yang bisa kita pelajari dari beliau. Nah, tapi untuk kali ini kita akan diberi keynote speaker sama beliau tentang bagaimana FGI ke depan. FGI itu singkatan dari Forum Guru Indonesia ya teman-teman. Gimana? Oke, oke. Oke. Sekedar ini aja dulu perkenalkan sama teman-teman ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Kiprahnya sudah banyak di level nasional dan beliau merupakan guru penggerak angkatan 1 ya di Makassar. Nah, kepemimpinannya mencapai beberapa organisasi, dari organisasi tingkat kabupaten, kota maupun tingkat nasional. Nah, dari pendidikan beliau lulusan strata 1 Universitas Hamzah Wadi, Universitas Hasanuddin ya, sorry. Hamzah Wadi aja nih pikirannya nih. Ya, Universitas Hasanuddin, kemudian S2-nya adalah Universitas Negeri Makassar. Nah, selama ini beliau aktif di berbagai hal, menjadi penulis buku, menjadi pelatih, menjadi fasilitator, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, teman-teman nanti gimana dan bagaimana kiprah beliau di organisasi-organisasi nasional maupun internasional nanti bisa kita cap bersama-sama ya teman-teman. Nah, saya pengen cerita dulu nih tentang Forum Guru Indonesia. Jadi Forum Guru Indonesia ini adalah forum di mana semua guru bergabung untuk belajar bersama-sama, untuk saling berkolaborasi, saling menginspirasi. Dan saya sangat berharap bahwa teman-teman tidak hanya selesai pada kita belajar tentang konten digital ini saja. Kita bisa belajar tentang banyak hal berikutnya, ya, yang tentunya akan kita usahakan untuk lebih menambah wawasan kita, untuk lebih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk dunia pendidikan kita di masa depan. Saya sangat senang karena saya lihat banyak teman-teman dari guru-guru SD yang ikut bergabung bersama kami, bersama kita di sini ya. Ini artinya bahwa teman-teman luar biasa. Di tengah berbagai hal yang terjadi belakangan ini, banyak hal yang sangat distorsi ya. Ternyata teman-teman tetap mau berusaha, tetap mau mengupgrade diri. Dan ini sebuah berita yang luar biasa untuk dunia pendidikan kita di Lombok Timur. Karena terus terang aja setiap tahun Lombok Timur selalu menjadi kabupaten yang paling terinspirasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, harapan kami hal ini tetap bisa kita pertahankan dan bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Dengan keikutsertaan teman-teman, ini akan menjadi challenge yang sangat luar biasa untuk kabupaten kita di masa depan. Nah, baik, Kak bagaimana? Sudah bisa kita mulai? Sebentar, kita tunggu mau sebentar aja ya. Oke. Oh, saya sapa-sapa dulu nih. Ada Ya, ya. banyak
teman ada Bu Siti Nawarul Uyun. Halo Bu Siti, boleh dibuka mic-nya. Ada Pak Rudini Arisandi, ada Pak Husni Jayadi. Halo Pak, sehat? Bu Yuliano atau mana Mbak Jule? Oh, ada Mbak Jule juga. Mana dia? Mana hai? Halo, Ibu Masya Kepala Sekolah luar dan Ibu Kepala biasa. segala-gala. My Terima God. kasih. Saya izin ikut belajar ya, ya ampun. Kita yang mau Tunggu. belajar dari Coach hebat kita ini Oh, luar biasa. nanti akan ada dar-der-dor kita siap. Siap. Terima Luar kasih biasa. Bu Wiwi dan tim sudah membuka kesempatan dan kayaknya banyak yang sambil ini kayaknya ya goreng-goreng atau apa nih Iya jam-jam dong, segini. sambil nunggu puasa, sambil Betul. mulet-mulet, sambil Yes, prepare. Oke. Tapi Oke, kan terima tidak kasih Bu mengurangi, Wiwi. deh. Ya, Mbak Jule. pasti. Makanya saya juga sambil standby. Terima kasih Pak Dedi juga ya. Ini kayaknya Bu Maulin sudah komen di kolom chat, Bu. Silakan. Oh, oke. Terima kasih Mbak Jule bisa bergabung. Ini sangat terhormat rasanya bisa bergabung di sini, ikut bersama kami untuk sama-sama. Oh, nggak ada suara. I'm sorry. Apa suara Ada kok, saya ada. terdengar, Ada. Bapak Ibu? Ada. Oh, Pak Halo, Nazri bilang nggak ada suara. selamat sore Bapak Ibu. Ini dia Mbak Maurencia. Apa kabar Mbak Mau? Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah mohon maaf ya, di sebelah juga lagi tektokan di sebelah. Iya. Iya. Oke, teman-teman, kita akan mohon Mbak Moren untuk memberikan keynote speaker bagi apa yang akan kita lakukan hari ini. Bahagia sekali Mbak Moren bisa bergabung di sini, menyapa teman-teman guru yang luar biasa, yang ingin selalu belajar banyak hal, dan mungkin Mbak Mo bisa cerita-cerita tentang bagaimana FGI kita dan bagaimana harapan ke depan. Mbak Mo. Oh, ini udah mulai ya? Iya, sudah mulai Mbak. Oke. Baik. Terima kasih. Silahkan Mbak Mo. Kita kasih kesempatan Mbak Mo untuk memberikan keynote speaker. Ya. Iya. 5 menit cukup Mbak Mo? Cukup, insya Allah. Oke. Iya. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Iya, salam hormat untuk seluruh guru-guru yang ada di Lombok Timur, Bapak Ibu narasumber, keluarga besar Forum Guru Indonesia yang saya banggakan, yang dulu namanya Forum Nasional Guru Penggerak ya. Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kita tidak sekedar mengikuti pelatihan ya, saya rasa kita sedang menyiapkan masa depan dan saya diundang oleh Bang Wiren dan Pak Dedi dan teman-teman di Lombok Timur. Ini adalah sebuah respon bentuk kecintaan kita yang sedang menyiapkan masa depan ya. Bapak Ibu, kita menyadari bahwa dunia begitu cepat, anak-anak kita hidup di ruang digital. Anak-anak kita itu belajar dari YouTube, dari media sosial, Bapak Ibu ya. Dan di sini saya rasa peran Forum Guru Indonesia melihat kondisi ini akan melahirkan sebuah pertanyaan yang sederhana. Apakah kita sebagai forum yang notabene adalah alumni guru penggerak hanya akan menjadi penonton atau kita siap menjadi pencipta? Dan saya senang dengan materi hari ini yang dikemas luar biasa. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di sesi ini pasti ada harapan. Jadi Forum Guru Indonesia itu sangat penting. Bukan sekedar komunitas, bukan sekedar ruang bertumbuh, tapi Forum Guru Indonesia itu adalah rumah belajar bersama, tempat kita bertumbuh sebagai ekosistem kolaborasi, tempat Bapak Ibu guru saling menguatkan, saling berbagi dan saling menginspirasi. Nah, alhamdulillahnya Forum Guru Indonesia saat ini
sudah bertumbuh juga sebagai salah satu komunitas yang berbadan hukum, jadi komunitas yang profesional dan saat ini sudah punya SK Menteri Hukum dan HAM, terdaftar juga sebagai pelapor pajak, kemudian juga selain sebagai berstatus badan hukum saat ini sedang berproses untuk mendaftarkan diri pengajuan di Sistem Informasi Kepdikdasmen. Namun masih ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi. Salah satunya adalah kami menunggu nama-nama pengurus baik dari provinsi yang diwakili oleh para ketua kabupaten kota, kemudian pengurus dari kabupaten kota sendiri. Artinya bahwa kami juga sedang menunggu kepengurusan dari Lombok Timur. Nah, saat ini sudah ada kurang lebih 100 kabupaten kota yang sudah mengajukan diri untuk di SK-kan dan sementara berproses. Dan insya Allah setelah Lebaran kami tidak menunggu lagi yang belum siap, belum mengajukan diri. Nanti sambil pelan-pelan mereka berproses. Yang sudah masuk di 100 dan lebih mungkin yang masih sementara proses ini akan kita ajukan ke Sistem Informasi Kemdikdasmen gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Forum Guru Indonesia sendiri, tagline-nya itu adalah pelopor transformasi pendidikan. Masih sama seperti dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tag di IG Forum Guru Indonesia, boleh juga di IG saya, Permata_Hati44. Kemudian Facebook juga ya, masih ada, masih yang dulu. Nah, tagline-nya juga tidak berubah, masih tagline yang lama, pelopor transformasi pendidikan. Artinya Bapak Ibu adalah agent of change, menjadi garda terdepan untuk perbaikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Nah, karena teman-teman tahu bahwa kita perlu beradaptasi, bertransformasi dengan kebijakan yang baru, kemudian juga kita perlu menjadi bagian dari transformasi itu sehingga FNGP atau Forum Nasional Guru Penggerak kita migrasi menjadi Forum Guru Indonesia. Ini juga dari sisi sejarah juga sangat jelas ya. Saya rasa teman-teman dari Lombok Timur, ada Ibu Ketua juga yang hadir waktu itu ketika Musyawarah Nasional di Jakarta. Kemudian juga Bang Redi juga, ada Bang Wirin juga menjadi bagian dari merumuskan cikal bakal lahirnya Guru Indonesia. Nah, ini adalah pilar utama dalam membangun adalah pendidikan, dan Bapak Ibu punya peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita menyadari bahwa perubahan kurikulum, perubahan kebijakan, kita juga masih merasakan kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai daerah, kemudian rendahnya literasi, minim kolaborasi, kemudian kurangnya dukungan praktik baik dari berbagai pihak terhadap praktik baik pembelajaran Bapak Ibu guru yang sekiranya itu bisa menginspirasi. Nah, FGI hadir sebagai komunitas profesional yang sifatnya nasional, sifatnya independen dan tidak berpihak pada politik manapun. Kemudian fokus, saya highlight fokus pada pengembangan kapasitas guru dan inovasi pembelajaran yang harapannya mendorong transformasi pendidikan. Visinya menjadi forum guru yang profesional dan kolaboratif. Misinya adalah peningkatan kompetensi. Jadi memang kita fokus ke peningkatan kompetensi, menjadi pelopor perubahan, mengembangkan kolaborasi. Jadi ada banyak program-program yang alhamdulillah setelah berakhir program kita kemarin, FGI masih konsisten, masih menjaga, kecuali di bulan Januari memang belum ada agenda rutin untuk webinar karena memang masih fokus di beberapa program saat ini, termasuk saya sendiri saat ini. Mungkin teman-teman ada yang mendaftar di Wardah Inspiring Teacher. Saya insya Allah bulan depan sudah on lagi untuk sebagai pelatih dan topiknya PBCL, dan mudah-mudahan ada teman-teman dari Lombok Timur yang ikut hadir. Kemudian juga masih sibuk mendampingi teman-teman di program NPET ya, Nutrifood ya, Physical Teacher ya. Ini adalah pelatihan khusus guru-guru PJOK. Kemudian ada Bang Wirin dan teman-teman juga yang aktif di Guru Belajar Network yang setiap Jumat kita adakan yang diadakan oleh GBF, dan teman-teman ada ambil bagian di dalamnya.
Kenapa ini juga menjadi perlu perhatian dan kita memang menyaring teman-teman yang lumayan aktif. Minimal bertanya, hadir, itu tuh juga menjadi bagian dari pertimbangan kita untuk mengikuti program. Bang Wiren kemarin juga aktif di kegiatan sebagai fasil SPAB itu setelah berakhir program ya. Jadi saat ini memang kita lebih banyak mandiri, lebih banyak mencari kolaborasi dengan Guru Belajar Network, teman-teman komunitas Guru Belajar Nusantara, forum-forum lain yang juga memang masih ada keterkaitannya dengan dunia pendidikan. Jadi banyak andil-andil yang memang kita ambil bagian, karena itu kemarin sebagai salah satu pertimbangan kita tidak akan meminta teman-teman untuk meninggalkan rumah yang lama. Silakan di sana tetap berkontribusi, dan sebagai bentuk transformasi kita adalah melalui forum ini. Nah, salah satu juga bentuk kemanusiaan juga kita turut terlibat di Aceh kemarin. Alhamdulillah ikut mengambil bagian juga untuk memberikan sumbangsi juga di teman-teman di 3 provinsi, di Aceh sendiri, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi ada banyak hal yang saat ini masih kita lakukan sebagai relawan-relawan pendidikan yang cinta pada kolaborasi, cinta pada perubahan, cinta pada pendidikan kita sendiri. Demikian barangkali yang bisa saya kenalkan seputar FGI. Saya serahkan kembali ke teman-teman panitia. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti yang ingin bergabung di Guru Belajar Network. Saya ada di grup 2 dan grup 4 mendampingi teman-teman karena ada grup 9 grup. Ada sesi belajar yang selalu menjawab kebutuhan dan tantangan teman-teman, dan di sana selalu ada informasi program-program. Jadi kami juga terus mendampingi guru-guru di Forum Guru Indonesia sendiri. Kita juga memang ada program-program, termasuk kemarin ya pengembangan kompetensi bagaimana penulisan soal berstandar. Insya Allah ke depan juga ini akan This jalan meeting nanti is being recorded. untuk pelatihan-pelatihan. Saya rasa ini adalah bagian-bagian dari bentuk transformasi kita, Bapak Ibu. Jadi jangan berhenti, tetap saja bergerak dengan ikhlas, percaya, yakin dan percaya bahwa pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan akan selalu terbuka bagi kita semua. Untuk Bapak Ibu anggota Forum Guru Indonesia sebagai pelopor ya. Kalau dulu namanya penggerak, sekarang namanya pelopor. Jadi pelopor. Jadi kita memberikan istilah pelopor gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Maureen. Waalaikumsalam. Keren sekali, terima kasih atas motivasinya dan banyak hal yang baik yang mungkin bisa kita lanjutkan berkolaborasi bersama-sama nanti dengan FGI teman-teman ya. Baik teman-teman, karena waktu kita singkat, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang Mbak Mo, bisa dituliskan di kolom chat ya teman-teman. Kita lanjutkan, kita akan langsung ke pemateri. Nah, pemateri ganteng kita yang semua pasti kenal dan akan kenal. Ini namanya Pak Dedi Widianto. Beliau adalah sebenarnya basicnya itu adalah pendidikan jasmani ya. Beliau adalah guru olahraga. Tapi siapa bilang guru olahraga itu tidak melek teknologi? Nah, ini dia rahasianya apa sih Pak Dedi bisa melek teknologi? Nah, nanti akan dibuka semua, kemudian banyak hal tentang konten digital yang sangat menarik akan dijelaskan dengan secara detail oleh Pak Dedi Widianto, SPD, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 3 Masbagi Utara. Baik teman-teman, dengan tidak berpanjang kata, mari kita persilahkan Bapak Dedi Widianto untuk lanjut dengan materi yang akan dibawakan. Silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Mbak Wi dan rekan-rekan sekalian. Mbak Maureen, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sebelumnya mohon izin saya share screen dulu.
Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kedengeran suara saya nih? Kedengaran, Pak. Oh, Jelas. Ya. Jelas. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Nah, jadi ini merupakan suatu kegiatan dalam rangka dan upaya untuk merawat komunitas belajar, sebuah komunitas belajar khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kami kemas dalam kegiatan berbagi praktik baik. Jadi apapun yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, nanti mungkin ada rekan-rekan yang sudah terbiasa atau sudah pernah mencoba dan lain sebagainya, silahkan bisa berbagi di forum ini. Nah, adapun tujuan kita nantinya rekan-rekan sekalian, yaitu yang pertama adalah memahami bagaimana pentingnya konten digital itu sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Mau tidak mau kita harus menerima, kita harus menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tersebut. Kemudian bagaimana Bapak Ibu nanti mampu untuk mengembangkan berbagai jenis konten digital yang kreatif, edukatif, dan tentunya informatif. Kemudian tujuan berikutnya yaitu nanti diharapkan Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik tentang hasil kreativitas Bapak Ibu dalam mengembangkan berbagai jenis konten digital yang akan Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan berbagi praktik baik ini. Nah, kemudian adapun rencana kegiatan kami untuk materi pengembangan konten digital ini ada 5 kali pertemuan yang itu sifatnya fleksibel pertemuannya. Jadi untuk jadwal dan lain sebagainya itu bisa kita diskusikan ke depannya. Yang rencananya di pertemuan pertama untuk hari ini itu tentang bagaimana Bapak Ibu nanti akan coba merancang media informasi digital berbasis AI. Nah, jadi sekarang ini kita sangat dimudahkan sekali, Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu harus punya kemampuan desain, tidak perlu alat yang luar biasa dan lain sebagainya. Cukup dengan mengikuti langkah-langkah yang nanti akan saya sampaikan, Bapak Ibu sudah menghasilkan berbagai konten digital yang menarik. Kemudian untuk pertemuan kedua nanti dari hasil produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu hari ini, selanjutnya di pertemuan kedua nanti kita akan coba bagaimana belajar menganimasikan, membuat animasi yang berbentuk konten video yang nantinya akan menjadi sesuatu yang menarik bagi siswa-siswi kita atau bagi audiens-audiens yang lain di berbagai media sosial. Kemudian di pertemuan ketiga itu nanti bagaimana Bapak Ibu bisa berbagi atau bagaimana Bapak Ibu bisa merencanakan dan membuat bagaimana sebuah video praktik baik sekolah yang berbasis kecerdasan artifisial. Nah, tentunya di sini kan kita kalau membuat video-video praktik baik, profil sekolah dan lain sebagainya, tentu Bapak Ibu akan keterbatasan alat atau kemampuan dan perangkat dan lain sebagainya. Tapi dengan perkembangan kecerdasan buatan ini, kita sangat dipermudah sekali. Hanya bermodalkan foto dan lain sebagainya itu, kita bisa menghasilkan video-video atau konten-konten tentang profil sekolah, praktik baik, dan lain sebagainya. Nah, itu tentu akan menjadi sesuatu yang menarik dan sesuatu yang baru mungkin bagi Bapak Ibu. Kemudian nanti di pertemuan keempat, kita coba untuk merancang generator. Artinya sebuah generator atau aplikasi untuk membuat modul ajar. Kalau selama ini kan Bapak Ibu misalnya kalau membuat modul ajar dengan menggunakan AI dan lain sebagainya itu, Bapak Ibu hanya menulis prompt, kemudian menyuruh AI itu untuk buatkan saya modul ajar ini misalnya. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan coba merancang mesinnya yang bisa digunakan untuk membuat modul ajar agar formatnya selalu konsisten dan lain sebagainya. Lalu di pertemuan kelima nanti kita akan coba luring. Nah, karena kami ini kan sifatnya
mandiri, artinya atas inisiatif melakukan kegiatan ini. Jadi nanti kalau pertemuan luringnya ya bisa kita diskusikan, artinya tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban bagi Bapak Ibu. Ini murni untuk semata-mata untuk bagaimana kita bisa belajar bersama. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama untuk pertemuan kali ini yaitu bagaimana merancang media informasi digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, media yang saya maksudkan di sini adalah yang pertama itu bagaimana membuat sebuah konten digital berupa gambar, yaitu tepatnya adalah gambar infografis, ya, yang tentu Bapak Ibu kalau menyaksikan di media-media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya, Facebook, nah itu banyak Bapak Ibu berseliweran sebuah infografis, misalnya tentang keputusan menteri atau tentang promosi-promosi tentang program Kemendikbudrismen, itu pasti bentuknya dalam infografis. Nah, kali ini kita akan coba sama-sama membuat bagaimana infografis yang menarik agar para pembaca atau penikmat media sosial itu akan merasa tertarik sehingga informasi yang Bapak Ibu akan sampaikan itu lebih efektif. Nah, media informasi ini yaitu infografis, di mana infografis itu adalah media informasi, sebuah media informasi yang berbentuk teks, kemudian perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, ada juga yang bentuknya tipografi, yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan data atau informasi agar penyajiannya lebih menarik, kemudian mudah dipahami dan mudah dibaca oleh audiens. Nah, ini tentu sangat efektif sekali bagi Bapak Ibu guru yang menjadikan infografis sebagai media pembelajaran di kelas, atau mungkin bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang misalnya menyampaikan informasi-informasi terkait kedinasan dalam bentuk infografis, pasti guru-gurunya akan tertarik tuh untuk membaca, ya. Nah, contoh infografis itu seperti ini. Ini sebuah infografis, ya, sebuah infografis tentang rantai makanan. Nah, di sini semua keempat infografis ini tentang rantai makanan, tapi yang membedakannya adalah model infografisnya. Seperti ini misalnya yang pertama, ini model infografisnya adalah 3D papercraft, yang artinya membuat infografis itu seperti kertas-kertas yang tersusun. Nah, kemudian ada yang bentuknya 3D isometrik. Nah, ini jenis-jenis bentuk atau style infografis ini, sebelum Bapak Ibu membuat sebuah infografis, Bapak Ibu perlu memahami dulu style-style atau bentuk-bentuk dari infografis, sehingga nanti informasi yang akan Bapak Ibu sampaikan itu sesuai dengan style infografis yang Bapak Ibu gunakan, sehingga akan terlihat lebih menarik. Nah, kemudian sebelum kita nanti akan mencoba membuat sebuah infografis dengan cukup mudah, Bapak Ibu perlu dulu memahami beberapa style, karena nanti style ini yang akan kita gunakan untuk membuat infografis. Yang pertama ada yang namanya flat design. Nah, ini flat design ini Bapak Ibu biasa berbentuk warna yang solid, kemudian bentuknya sederhana, kemudian tapi elegan gitu, kemudian kesannya modern, profesional dan lain sebagainya. Kemudian ada style 3D isometrik. Nah, nanti di sini ada sekitar 25 style yang nantinya sudah saya rangkumkan Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan di grup WA, yang nantinya akan sangat berguna bagi Bapak Ibu ketika membuat sebuah infografis. Jadi kalau kita mau buat infografis, nama stylenya ini yang kita masukkan terlebih dahulu, baru tema dari infografisnya tersebut. Nah, di sini ada 3D isometrik, kemudian glass morpheme, kemudian 3D papercraft, clay morpheme, dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Yang berikutnya, bagaimana tahapan kita dalam membuat infografis. Nah, yang pertama tentu sebelum kita membuat infografis itu Bapak Ibu perlu memikirkan dulu, menentukan gagasan dulu. Kemudian menyiapkan bahan-bahannya, lalu ada kepada siapa Bapak Ibu akan menyampaikan infografis. Nah, teruntuk audiens tentu kalau sasaran kita itu anak-anak SD tentu akan berbeda style infografisnya itu dengan yang disampaikan ke anak-anak SMA. Nah, jadi ini perlu diperhatikan agar informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu lebih menarik dan sesuai dengan audiens yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian kalau bahan ini misalnya kalau Bapak Ibu mau membuat sebuah infografis dari misalnya dari buku atau dari sesuatu narasi yang panjang, itu sebaiknya sebelum Bapak Ibu membuat infografis, itu sebaiknya Bapak Ibu rangkum terlebih dahulu. Rangkum terlebih dahulu karena AI ini kan tidak sempurna. Bisa atau sering terjadi kesalahan penulisan dan lain sebagainya ketika tulisan yang kita masukkan itu terlalu banyak. Nah, kecuali kalau kita menginstruksikan AI ini untuk mencari bahan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu yang menentukan bahannya, itu sebaiknya Bapak Ibu rangkum dulu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah menentukan gagasan dan lain sebagainya, kita tentukan style yang kita gunakan. Sekali lagi, style yang Bapak Ibu akan gunakan ini harus menyesuaikan dengan audiensnya, kepada siapa Bapak Ibu nanti akan menyampaikan infografis. Lalu Bapak Ibu perlu menentukan warna, misalnya warna yang dominan, kemudian aspek rasio. Aspek rasio di sini maksudnya apakah infografis Bapak Ibu itu mau dibuat dengan landscape atau portrait, tentu menyesuaikan dengan keterangan atau gambar yang tercantum di infografis. Nah, barulah setelah itu semua, Bapak Ibu baru mulai mendesain infografis dan yang terakhir itu kita mempublikasikan infografis yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat infografis ini biasanya ada dua nih. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang pernah membuat infografis selain dengan menggunakan cara yang ini nanti bisa berbagi. Nanti kita akan berdiskusi. Yang pertama Bapak Ibu bisa memanfaatkan sebuah halaman namanya Notebook LM. Nah, Notebook LM ini ada gratis juga. Ya, ada versi yang pro, tapi kita di sini cukup memanfaatkan yang gratis, itu tak habis-habis kok. Ya. Yang pertama kita menggunakan Notebook LM sambil saya demonstrasikan. Nah, Notebook LM ini sebuah halaman, ini alamatnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah infografis, baik itu dari sumber yang belum ditentukan maupun yang sudah Bapak Ibu tentukan. Nah, tampilan Notebook LM itu seperti ini. Di sini di pojok kiri atas itu Bapak Ibu tulis dulu judul proyeknya. Misalnya kita mau membuat infografis tentang rantai makanan misalnya. Bapak Ibu tinggal ganti. Nah, rantai makanan. Nah, kemudian Notebook LM ini bisa kita perintahkan untuk mencari sumber sendiri. Ya. Misalnya di sini kita akan cari sumber bahan bacaan atau referensi tentang rantai makanan karena kita akan membuat infografis tentang rantai makanan. Kita tinggal tulis topiknya atau temanya. Nah, lalu Bapak Ibu juga selain menuliskan judul atau tema, jika ada misalnya file Bapak Ibu, file yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu dalam bentuk PDF atau dokumen, bisa langsung upload di sini. Atau mungkin bisa dari situs YouTube.
Bapak Ibu ingin membuat infografis dari sebuah video YouTube, misalnya Bapak Ibu tidak perlu mendownload videonya dulu, cukup tempelkan linknya di sini. Itu akan diproses menjadi sebuah infografis yang menarik. Nah, kita dalam kondisi tidak punya bahan, misalnya cukup kita tuliskan rantai makanan, nanti dia akan mencari sumber sendiri. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ini proses mencari sumber atau referensi tentang yang berkaitan dengan judul yang kita masukkan. Nanti setelah keluar sumbernya, nah di sini sudah ada beberapa sumber. Nah, di sini sudah ditemukan beberapa sumber yang berkaitan rantai makanan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan semua sumber ini, bisa juga memilih sumber mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu ingin menggunakan semua sumber ini, tentu nanti akan memakan waktu atau prosesnya agak lama. Karena dari semua sumber ini, itu akan dirangkum secara otomatis oleh AI tersebut. Nah, agar agak cepat, kita pilih satu sumber saja, misalnya yang ini dari Wikipedia. Nah, lalu selanjutnya adalah kita klik impor, maka sumbernya itu akan di review di tengah ini. Kita akan bisa melihat isi dari sumber ini di kolom yang tengah. Nah, lalu yang berikutnya, setelah nanti muncul penjelasan atau rincian dari sumber yang kita pilih, di sini kita bisa pilih nih, apakah kita mau membuat ringkasan audio, kemudian peta pikiran tentang sumber ini, dan lain sebagainya, atau tabel data mungkin. Nah, di sini ada pilihan tentang infografis. Nah, untuk menyeting infografis yang akan Bapak Ibu buat, ya, itu bisa klik tanda ini, tanda pulpen atau apa nih. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu jangan lupa pilih pilihannya bahasa Indonesia, kemudian pilih yang terperinci. Lalu di sini Bapak Ibu menentukan apakah bentuknya landscape atau portrait atau persegi. Nah, kita pilih yang portrait saja misalnya. Nah, kemudian, disinilah Bapak Ibu menentukan style tadi. Misalnya, style yang kita gunakan dari 25 style tadi, misalnya kita gunakan, tinggal tulis nama stylenya, style web. Nah, misalnya, atau mungkin Bapak Ibu ingin menambah keterangan lain, misalnya, tambahkan gambar yang sesuai di setiap segmen. Nah, cukup seperti ini. Instruksinya cukup seperti ini. Yang penting Bapak Ibu tentukan stylenya, Bapak Ibu pahami nama-nama stylenya, karakter stylenya seperti apa, kesan yang ditimbulkan oleh style tersebut seperti apa. Nah, baru Bapak Ibu bisa menuliskan langsung nama stylenya di sini. Lalu kalau ada keterangan lain, misalnya kita ingin menambahkan gambar di setiap segmen atau poin-poinnya itu, boleh ditambahkan warna misalnya juga bisa. Nah, lalu kita klik buat. Nah, di sini proses membuat infografis. Nah, Bapak Ibu bisa menunggu beberapa saat. Jadi, sambilan menunggu, jadi pada kesempatan kali ini itu ada dua cara yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, dua cara membuat infografis. Yang pertama itu menggunakan notebook LM ini, yang kedua itu menggunakan generator prompt atau sebuah alat untuk menulis prompt atau perintah yang nantinya bisa kita gunakan atau secara otomatis menjadi sebuah infografis. Nah, nanti ada link yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat prompt atau perintah yang otomatis nanti jadinya adalah sebuah infografis. Nah, prompt yang dihasilkan oleh generator itu
Nanti bisa Bapak Ibu gunakan Gemini atau ChatGPT untuk menghasilkan sebuah gambar infografis. Nah, sambilan menunggu mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya, mungkin ada yang bertanya atau ada yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, silakan. Mari Kak. Ini kita masih menunggu proses pembuatan infografisnya. Nah, untuk lamanya membuat atau durasi membuat sebuah infografis itu tergantung Notebook kecepatan LM itu apa? Bagaimana? Nah, jadi Apakah perlu di ini? Ya, perlu di. Nah, Mari jadi Bapak Ibu. sebuah notebook LM ini sebuah halaman yang berbasis AI, ya. Jadi biasa digunakan untuk membuat media-media pembelajaran. Di sini banyak pilihannya. Bapak Ibu misalnya dari sumber tertentu mau membuat sebuah audio bisa, ya. Di sini banyak pilihannya. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Mau membuat peta pikiran juga tinggal klik langsung otomatis menjadi sebuah peta pikiran. Kemudian misalnya dari sebuah video, Bapak Ibu mau merangkum misalnya bisa menggunakan halaman notebook LM ini, ya. Atau misalnya dari sumber yang tadi banyak tentang rantai makanan, Bapak Ibu langsung mau membuat kuis atau pertanyaan-pertanyaan singkat misalnya, itu bisa langsung dianalisis oleh notebook LM ini. Tapi kan kita fokusnya ke bagaimana membuat infografis. Nah, ini bahkan bisa membuat slide presentasi langsung. Artinya Bapak Ibu enggak perlu capek-capek memikirkan lagi bagaimana membuat PowerPoint-nya dari sebuah sumber. Bapak Ibu tinggal masukkan aja ke notebook LM ini, kemudian nanti AI-nya yang akan berpikir dan langsung menjadikannya sebuah bahan presentasi. Nah, Oh ya, samarannya adalah Pak pemakalah, Pak Fasilitator itu ada Ibu Konita, sudah ya, raise silakan. hand. Mari silakan Bu Konita Saya pertama. enggak bisa lihat Ibu ini soalnya. Kan ini lihat layarnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin saya hanya ingin ini menanyakan aplikasi notebook LMM ini apakah ada batasan email yang digunakan? Biasanya kan kayak GPT kalau ada waktu kelebihan itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Apakah ada Ya, batasannya? kalau Wajar. dia menggunakan batas harian. Batas harian. Dia menggunakan batas harian. Misalnya kalau tidak cukup nih, ada beberapa misalnya antara 4 atau 5 kayaknya batas hariannya. Bapak Ibu bisa menggunakan email lain atau bisa nanti menggunakan cara yang kedua. Nah, ini kan ada dua cara sekarang. Nah, ya, jadi seperti itu. Sudah jelas, Dek Konita? Terima kasih. Oke, Ini lama sekali loh. Ya, lanjut. Ya, sambilan menunggu silakan kita diskusi dari aja Bapak Ibu sebelum nanti dari yang kedua. Ini siapa ini Esther ini? Silakan, karena saya tidak tahu namanya, ini Esther aja yang kelihatan. Mari. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dulu, Bapak. Ya, jadi saya Eksan Wadi dari SMP Negeri 2 Sikur nih. Oke, silakan. Terima kasih, ini luar biasa pertemuan kita hari ini. Jadi saya sendiri ini baru pertama kali mendengar istilah ini dan saya luar biasa gitu. Mudah-mudahan nanti akan bisa bermanfaat bagi saya dan sangat menarik bagi saya Niki. Izin bertanya nggih. Jadi mungkin sebenarnya pertanyaan mungkin hampir sama dengan Ibu yang tadi. Jadi biasanya kalau kita sudah sering menggunakan aplikasi, biasanya di sana akan muncul nanti berbayar gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang hampir sama dengan yang tadi, apakah nanti ini akan berbayar gitu pada akhirnya atau memang tetap gratis gitu atau gimana gitu? Itu aja nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi langsung, untuk yang seperti itu
halaman ini sebuah halaman, bukan aplikasi ya, ini sebuah halaman web yang ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, ini yang gratis itu punya batas harian, artinya bukan emailnya yang akan nanti diblokir gitu maksudnya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap gunakan. Saya sudah lama menggunakan ini, cuma dia punya batas harian sekitar, misalnya kalau infografis itu sekitar 5 atau 6 lah gitu per hari. Nah, misalnya kalau udah habis, misalnya hari ini 6, ya besok lagi buatnya gitu kan. Jadi seperti itu. Seterusnya seperti itu. Ya, kalau kita mau yang gratis. Saya juga ya selama ini pakai yang gratis saja gitu, nggak pernah menggunakan yang berbayar gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan sambil menunggu. Ada kayaknya kita dari lanjutkan. Bu Terima kasih Bayi Ayuni. Pak Fasil atas informasinya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Ihsan. Untuk caranya apakah jelas? Cara mengoperasikannya maksudnya? Atau mungkin ada yang belum memahami caranya, atau mungkin ada yang perlu saya jelaskan ulang bagaimana tahapan untuk mengoperasikan Ada halaman. ini Bu Bayi Ayuni. Silakan silakan. Bu Bayi Ayuni. Sedikit Pak Fasil nih, Ya. sedikit nggih? Oh, Nah, ya. jadi ini tadi memang karena adanya tadi mic yang aktif gitu, jadi memang agak terganggu tadi. Nah, sehingga ada beberapa penjelasan yang mungkin terlewati. Jadi mohon maaf Niki, izin kalau bisa aja diulangi lagi biar kita lebih jelas mungkin seperti itu. Oke, saya Terima ulangi kasih. ya. Yang pertama, jadi ini sebuah halaman untuk membuat beberapa media atau konten digital. Nah, yang pertama, langkah pertama, begitu Bapak Ibu membuka halaman notebook LM, Bapak Ibu perlu membuat dulu nama proyek Bapak Ibu. Misalnya tadi saya mau membuat rantai makanan. Ya, Bapak Ibu namai proyeknya Bapak Ibu dengan rantai makanan, atau tergantung dengan apa yang ingin Bapak Ibu, tema yang Bapak Ibu buat. Nah, lalu langkah kedua adalah menambahkan sumber atau kita menentukan sumbernya untuk dijadikan sebuah infografis. Bapak Ibu tinggal klik nih, tambah sumber, nanti akan muncul seperti ini. Sumbernya mau dari mana? Maunya dari web. Kalau dari web sumbernya Bapak Ibu tinggal tulis temanya saja. Misalnya rantai makanan, ya tinggal ditulis rantai makanan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ada sumber lain, ya berupa file PDF, kemudian link YouTube atau dari Google Drive dan lain sebagainya, atau dari teks misalnya, bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi tinggal diklik saja yang di bawah. Kalau sumbernya dari web langsung, Bapak Ibu cukup tulis judulnya saja, nanti dia akan cari sumber sendiri gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mencari sumber dari web, Bapak Ibu kan tadi nulis judulnya saja, nanti akan muncul di sini nih banyak sekali referensi atau sumber-sumber yang relevan dengan tema yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan memilih. Boleh dipilih, boleh juga digunakan semua sumber yang sudah ditemukan. Nah, nanti kalau sudah dipilih, sumber itu akan dirincikan di sini. Isi dari sumber yang Bapak Ibu gunakan itu akan ditulis di sini, ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih dari sumber ini mau membuatnya jadi apa, ya. Di sini bisa jadi audio, bisa jadi peta pikiran, bisa jadi kartu tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, tapi kita ingin menjadi infografis. Nah, di infografis ini, di sini Bapak Ibu bisa klik. Nah, kemudian tentukan dulu bahasanya. Biasa kalau pertama kali digunakan itu dia bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu bisa rubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk tingkat detailnya itu Bapak Ibu pilih yang terperinci agar di dalam infografis nanti terperinci gambarnya, kemudian tulisannya dan lain sebagainya. Nah, lalu pilih orientasinya di sini, apakah infografis Bapak Ibu berbentuk landscape, portrait atau persegi. Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsi ini Bapak Ibu menentukan gaya atau style. Yang Bapak Ibu tulis adalah nama style. Di mana mendapatkan nama style? Itu nama style itu yang di sini.
Nah, di sini ada beberapa nama style. Ada flat design, ada 3D isometric, glass morphing, dan lain sebagainya. Nah, karena style inilah yang akan menentukan gaya atau bentuk dari infografis Bapak Ibu. Nah, jadi nama stylenya ini tinggal Bapak Ibu tulis di sini. Nah, nama stylenya tulis di sini. Misalnya flat design, misalnya tinggal tulis flat design gitu. Flat design ya dan lain sebagainya. Kalau ada keterangan lain misalnya tambahkan logo apa misalnya tulis saja ditambahkan atau misalnya warna dominan merah, putih misalnya atau hijau misalnya. Bapak Ibu bisa tulis di sini. Nah, tuliskan gunakan warna dominan merah dan hijau misalnya. Nah, jadi itu fungsinya deskripsi ini. Kita memberikan perintah tambahan ya, selain perintah tambahan untuk menjadikannya sebuah infografis. Ya, jadi seperti itu. Cuma itu kok tahapannya, nanti setelah itu ya tunggu gini, tunggu muter-muter gitu kan. Tergantung dari kecepatan internetnya. Nah, berhubung karena sambil nge-zoom ini kan jadi kecepatan Agak internetnya lamban. itu terbalik. Ya. Ada Terima kasih sudah jelas langkahnya Ki. Oke. Mudah kan? Cukup mudah? Oke, ada yang Masih udah ditanyakan lagi? jelas. Kalau enggak ada, kita lanjutkan nih cara yang kedua. Tuh ada Bu Bayi Ayuni tuh, Oh iya, silakan. Bang Ded. Bu Bayi, ayo. Ya, Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasannya, Bang. Pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi teman-teman di awal. Tapi ini Abang izin bertanya, kan tadi Abang bilang ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Ya. Kalau dilihat dari jumlahnya kan memang ada maksimalnya kalau yang gratisnya. Nah, Ya. kalau di item-itemnya itu apakah ada perbedaan Abang antara yang gratis dengan yang berbayar gitu? Nanti kayak apa ya, elemen-elemennya itu gitu mungkin yang kita inginkan ternyata tidak ada yang di gratis, adanya diperbayar atau semuanya bisa tercover di yang gratisnya. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua terkait tadi alhamdulillah diulangi lagi. Tadi sempat agak bingung. Ini Abang yang di deskripsinya itu apakah hanya style saja yang kita tambahkan dan juga penambahan item sedikit-sedikit item seperti yang Abang sampaikan atau bisa ditambahkan apa lagi gitu atau harus rinci atau bagaimana. Nah, terus Abang kan ini yang ketiga terkait dengan hasilnya. Kadang kan kita nulisnya sudah nulis promnya nih di deskripsinya. Tapi terkadang seperti yang Abang bilang nanti error gitu. Kadang tidak sesuai warnanya atau apa kayak gitu, tidak sesuai ekspektasi lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu bagaimana langkahnya? Apakah promnya yang kita ulang lagi terus atau kita mulai langkah dari awal lagi gitu, Bang? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama tadi tentang yang gratis. Jadi semua menu yang ada di Studio Notebook LM ini ada gratisnya, cuma terbatas gitu kan. Nah, jadi misalnya mau membuat ringkasan audio misalnya, Bapak Ibu bisa gratis gitu, bisa gratis cuma sekian audio lah per hari gitu. Tapi nanti di hari berikutnya itu bisa digunakan lagi seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu setiap hari menggunakan email Bapak Ibu tidak akan berpengaruh apa-apa gitu. Cuma produk yang dihasilkan itu terbatas per harinya. Adapun kalau berbayar itu kan tidak terbatas, mau buat berapapun juga bisa di setiap menu atau item yang di sini. Ya mau buat presentasi, tabel data dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang kedua, nah ini kan gagal karena internetnya. Kita coba. Nah, kemudian yang kedua tentang apa tadi?
Prom deskripsi di Prom promnya itu. deskripsinya bagaimana jika terjadi kesalahan penulisan, misalnya keterangan dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau terjadi seperti itu, biasanya ya diulang untuk generate, ya, diulang generate-nya diulang untuk memproses gambarnya atau mungkin sumbernya yang diganti. Misalnya tadi kan kita pilih sumber nih di sini. Nah, kita pakai sumber ini gagal, ya ganti aja sumbernya gitu kan. Nah, kayak ini gagal kan nih. Nah, karena mungkin berpengaruh dari sumbernya. Misalnya rantai makanan. Ganti jangan Wikipedia mungkin. Yang lain aja. Ya. Nah, jadi ini hanya salah satu cara, ada cara lainnya juga untuk menghasilkan sebuah infografis dan itu prosesnya lebih cepat dari ini. Oke ya? Oke, misalnya kita pakai yang dah. Nih. Oke, jangan nih pakai dia. Kemudian Google aja. kita pakai ini loading nih lama nih soalnya. Harus banyak kuota berarti nih ya? Enggak juga. Enggak sih. Tapi karena ini sambil sambil ngezoom. Kuota kopinya juga banyak kan. 3D. Kayaknya kurang kopi itu. Sambil menunggu Pak Hasan ini, jadi saya kan sering mengikuti yang di WA Plinggih niki yang sering animasi yang sering Bapak tampilkan itu sangat menarik. Apakah buat juga dari ini buatnya atau dari yang lain juga? Dari ini asalnya, ya. Jadi harus menghasilkan ini dulu. Kalau membuat animasi, makanya nanti di pertemuan kedua itu kan kita menganimasikan infografis yang kita hasilkan dari pertemuan ini. Nah, oke, kita lanjut aja cara yang kedua ya, sambil nunggu itu. Nah, cara yang kedua tadi kan ada notebook LM. Nah, cara yang kedua di sini kita menggunakan prompt generator. Di sini ada link yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan. Link ini adalah merupakan sebuah tool atau generator untuk menghasilkan prompt atau perintah. Nah, Bapak Ibu tinggal klik link ini saja. Tinggal diklik, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke Gemini. Nah, Bapak Ibu mau membuat infografis tentang rantai makanan tadi. Sekali lagi, Bapak Ibu tadi tentukan dulu stylenya kepada siapa Bapak Ibu akan menyampaikan infografis. Misalnya tentang rantai makanan saya menggunakan style yang tadi 3D. Paper crab. Rantai makanan. Rantai kanan style. Nah, instruksinya hanya ini. Nah, jadi tools ini akan otomatis menghasilkan sebuah prompt atau perintah untuk membuat infografis. Bapak Ibu hanya menulis tema infografisnya dan style yang ingin Bapak Ibu gunakan. Langsung kita generate. Tunggu beberapa Dirubah saat. dulu ke Pro itu. Kita tunggu beberapa saat. Rantai makanan dengan style. Sebentar. Pak Fasil, ada yang bilang link untuk Gemini-nya bisa dibagi di chat. Ya, saya bagi nih. Saya bagikan di kolom chat ya, Bapak Ibu bisa coba. Nah, ini mana kolom chatnya? Link Gemini-nya saya bagikan. Loh, gimana ini?
Chatnya di bawah, Bang. Di bawah, Bang. Udah kelihatan. Ntar masih dia apa namanya? Ini kayak banyak gitu kan gambarnya nih. Oke, nah saya jelaskan dulu. Jadi dari link tadi, kemudian kita menuliskan tema dan style yang kita gunakan, dia akan menghasilkan sebuah prompt. Bapak Ibu tidak perlu merubah prompt yang di sini, Bapak Ibu tinggal copy saja yang dihasilkan, kemudian Bapak Ibu buka lagi Gemini-nya. Misalnya kita buka Gemini kayak tadi, bukan link yang tadi ya, Bapak Ibu buka Gemini yang baru. Nah, kita buka Gemini yang biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini pindahkan alatnya menjadi banana atau membuat gambar. Nah, kemudian di sini, nah tentu ada setiap hari itu ada jatah pro-nya kan? Ada jatah pro, ada jatah penalarannya. Nah, misalnya Bapak Ibu pakai yang pro nih. Kalau masih ada jatah pro-nya, pakai saja yang pro gitu. Kalau udah habis, pakai yang lain. Nah, lalu prompt yang tadi itu kita copy, kita paste atau tempel di sini, lalu langsung di generate. Dia akan prompt yang dihasilkan tadi itu akan menjadi sebuah gambar infografis yang sesuai dengan style yang kita inginkan. Nah, kita tunggu nih. Nah, ini aja masih loading. Ya, sambilan ayo, sambilan diskusi dah, apa namanya. Gimana caranya, apakah cukup mudah? Prosesnya hanya seperti itu. Artinya kalau untuk cara yang kedua ini, Bapak Ibu bisa membuat prompt. Bapak Ibu membuat prompt di sini itu tidak perlu menulis deskripsi yang panjang dan lain sebagainya. Dengan link tersebut, Bapak Ibu tinggal tulis style apa yang Bapak Ibu gunakan, kemudian tema apa yang mau dibuat, infografis. Adapun misalnya kalau Bapak Ibu punya sumber dalam bentuk PDF misalnya, nah ini kan sudah jadi nih. Nah, jadi dia secara otomatis mencari sumber, kemudian merangkum, lalu menjadikannya sebuah infografis. Ya, prosesnya hanya itu, kita tidak perlu kemampuan desain, kemudian kemampuan alat-alat yang mahal, pakai HP aja bisa kok. Ya. Jadi seperti itu. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Bentar lu saya kirimkan linknya, Bapak Ibu bisa coba. Sudah saya kirimkan pada. Ini linknya lewat WA Pak. Kalau ada waktu sebenarnya diulang yang kedua nih, Ki. Oh, yang kedua. Nanti Sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Dikirimkan yang kedua. Oke, saya ulangi cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua itu di sini ada link kan? Ada link. Linknya ini Bapak Ibu copy dulu. Bapak Ibu copy, kemudian buka. Kelihatan Pak Kepala. Ya. Nanti slide-nya kelihatan dibagikan, tadi. Pak. Oh, bentar. Ya. Slide-nya yang dilihatkan, Pak Bro. Oke. Udah kelihatan? Belum. Nih. Slide, ya. Nah, kelihatan ya? Oke. Ini kelihatan nih? Tadi udah lagi balik. Kelihatan nggak ini? Oke. Kelihatan ya? Nah, ya, ini udah. link prompt generator, artinya link sebuah tool atau alat untuk membuat prompt. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan, tinggal di copy linknya, lalu buka Gemini-nya, lalu tempel di sini di browsernya. Tempel. Nah, nanti Bapak Ibu akan Nah, kelihatan dah ini? Ya, sudah. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan? Nah, kelihatan. Selanjutnya kita coba style yang lain, misalnya style apa di sini? Kita pakai isometric 3D misalnya. Kita mau buat rantai makanan.
rantai makanan dengan style 3D Isometrik. style 3D isometrik. Nah, instruksinya hanya seperti ini. Lalu kita generate, maka nanti dia akan menghasilkan sebuah prompt. Nah, ini promptnya. Tunggu berhenti muter gini. Nah, sudah berhenti. Lalu kalau sudah berhenti muternya, loadingnya ini, Bapak Ibu tinggal copy. Nih, copy. Lalu Bapak Ibu buka Gemini lagi. Gemini. Buka Gemini. Ganti toolnya ke buat gambar. Kemudian di sini lihat di sini kalau masih ada jatah untuk pro-nya, pakai yang pro karena hasilnya tentu akan lebih detail. Nah, di sini masih ada jatah pro-nya. Kalaupun habis jatahnya bisa pakai yang lainnya. Lalu ditempel di sini. Lalu di generate. Nah, prompt yang Bapak Ibu hasilkan ini bisa juga menggunakan ChatGPT. Bisa Bapak Ibu generate pakai ChatGPT. Ini pakai Gemini kan? Nah, ChatGPT itu kan platform lain. Sama-sama AI tapi platformnya lain. Nah, kita tunggu. Tapi bisa pakai prompt yang sama kan? Iya, prompt yang sama. Misalnya kita coba, kita tulis ChatGPT. Nah, ini ChatGPT kan? ChatGPT dengan prompt yang sama. Nah, ini promptnya kita copy. Nah, ini dia hasilnya dengan style 3D isometrik. Kita coba pakai ChatGPT. Promptnya ini kita copy ke ChatGPT. Kita buat image. Mana tempat nempel anaknya nih? Oh, belum login. Bentar, ada yang sudah login. Saya buka ChatGPT dulu. Apa nama stylenya tadi Pak Kepala? Ntar dibagikan. Nanti ada di slide Bapak. Ya, Nanti langsung dibagikan didemonstrasikan maksudnya nih. Pakai 3D isometrik misalnya. Nah, ini ChatGPT saya tempel prompt yang tadi ke sini misalnya. Lalu saya generate. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini promptnya, ini sedang diproses. Jadi, prompt yang dihasilkan oleh tool tersebut, Bapak Ibu tidak perlu ubah apapun. Ya, tinggal di copy, kemudian ditempel, dia akan menjadi sebuah gambar infografis. Nah, kita tunggu sebentar, coba notebook LM-nya sudah masak belum nih? Oh, ini gagal. Nih, apa namanya? Karena sinyalnya nih kurang. Tapi cara yang kedua ini memang lebih cepat karena kita membuat promptnya dengan lebih detail, kemudian prosesnya juga bisa lebih cepat. Memang secara akses Gemini sama ChatGPT itu lebih cepat prosesnya daripada halaman notebook LM itu. Nah, jadi nanti tinggal Bapak Ibu pilih mau buat infografis menggunakan yang mana gitu kan. Gimana sambil menunggu nih? Silakan mungkin ada yang kita bisa diskusikan atau Bapak Ibu tanyakan. Silakan. Mari Bapak Ibu. Mari enggak apa-apa Bapak Ibu, kita santai aja Bapak Ibu, kita ngobrol santai, gitu. Sambil nunggu. Masih jam 5. Sambil nunggu buka. Nah, ini hasilnya yang tadi nih. Gara-gara nunggu buka ini. Nih, Nah, ada Bu Husniati itu. Sebuah infografis dengan style 3D isometrik. Bapak Ibu membuat style yang lain tentu gambarnya nanti yang dihasilkan juga akan berbeda. Silakan Bu Husniati itu, raise hand. Nah, ini kan siapa nih? Gali Pamula nih. Apa nih? Pakai apa buat ini, Bu Gali? Ya.
Izin jawab, saya pakai style clay, tanah Nah, liat. ini kan nih. Oke. Nah, ini hasilnya dari ChatGPT dengan style 3D isometrik. Nah, Keren juga kan. nah, oke. Jadi seperti itu prosesnya kita membuat infografis. Adapun untuk style, Bapak Ibu, di sini ada beberapa style, ada sekitar 25 style dan model stylenya dengan apa namanya? Dengan prompt yang sama. Misalnya untuk flat design, gambaran style jadinya itu seperti ini. Untuk flat design. Ini tentang prompt untuk legenda Putri Mandalika misalnya. Untuk style flat design bentuknya akan seperti ini. Artinya dari warna dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk 3D isometrik bentuknya seperti ini dengan prompt yang sama. Lalu style glass morpheme nanti ada keterangannya di tabel itu, ciri khasnya seperti apa. Jadi yang jelas dengan style glass morpheme ini dia bentuknya seperti agak ada kaca-kaca dan lain sebagainya itu. Nah, jadi bentuk dengan style legenda Putri Mandalika jadinya seperti ini. Kemudian style 3D paper crepe. Nah, ini dia. Jadi seperti kertas, tumpukan-tumpukan kertas atau apa namanya? Apa sih istilahnya kertas kecil-kecil itu apa namanya? Origami. Origami. Nah, tumpuk-tumpuk. Nah, kemudian nih clay morpheme. Nah, kemudian ini wood, apa sih bahasa Inggrisnya? Pengucapannya nih. Malu sama Mbak Juli nih. Saya tak berani bahasa Inggris, Mbak Juli ada sini. Nah, kemudian ini, ini apa bacaannya bahasa Inggris nih kan? Pokoknya itu dah, ya. Jadi di sini di rangkuman style ini ada beberapa jenis style yang nanti ketika Bapak Ibu membuat infografis, nama stylenya itu aja di copy. Kalau Bapak Ibu tidak hafal misalnya, nama stylenya di copy kemudian ditempel ketika Bapak Ibu membuat instruksi dalam membuat infografis. Oke? Nah, ini kan yang dari Nah, kita lihat. Ya, silakan. Mungkin ada yang tadi ada yang raise hand. diskusi aja. Nah, ini kan banyak nih kayak ini pop art misalnya, ya bentuknya Mandalika itu seperti ini. Kayaknya artinya tergantung dari tema yang Bapak Ibu pilih karena enggak semua style ini akan cocok dengan materi atau tema atau informasi yang Bapak Ibu akan sajikan. Jadi sehingga Bapak Ibu perlu memilih style mana kira-kira. Misalnya tentang rantai makanan, style mana kira-kira yang cocok. Masa Bapak Ibu mau buat rantai makanan itu dengan style clay misalnya kan gitu, apa namanya? Ya sementara sasarannya anak SMA misalnya, kan tidak cocok. Dengan model clay atau model kartun ya. Anak SMA kan biasa yang agak sangar-sangar kan. Nah, misalnya rantai makanan dengan style cyberpunk, neon misalnya kan kurang cocok, kurang pas. Ya. Cyberpunk itu biasa untuk yang berkaitan dengan teknologi misalnya. Berkaitan dengan teknologi. Nah, ini apa bacaannya ini, Mbak Wi? Yang mana? Nih. Nggak kelihatan, Bang. Kelihatan ini? Chatboard. Ini? Chalkboard. Enggak nih. Ya, oh, itu, belum masih delay berarti. Iya. Ya, delay banget. Chalkboard itu maksudnya dari pakai kapur tulis. Ya. Kayak kapur. Ya, jadi kelihatannya high apa nih? High apa sih bacaan? Mana sih? Nggak kelihatan. Turunin dikit. Sampai. Masih chalkboard. Ya, delaynya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Atau prosesnya mungkin ada yang belum jelas kita ulangi. Kalau gambar yang bergerak itu dari sini juga prosesnya Pak sama iya, dia? Betul.
Stepnya Pak nanti belakangan Nanti niki ini besok kan mungkin. pertama nih, Nggih. dari Ini baru proses pertama. membuat video, Bapak Ibu harus memahami dulu gambar, ya. Jadi tidak bisa kita belajar tentang video atau animasi dulu tanpa Pertemuan memahami kedua. gambar dulu. Karena Ya. animasi itu asalnya dari gambar. Oke? Sabar nggih. Jadi berproses sekarang infografis, besok kemudian infografis ini bisa menjadi video Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Kepala sedikit aja. Oke, Ya, sila. Ya. Ini tadi udah saya coba nih yang pertama sama yang kedua. Ada tampilannya di chat sudah ya. Oh iya bisa? nih. Tadi Oh, kalau di pertama keren. yang pertama tadi kan bentuknya itu dalam bentuk struktur. Kalau bilangan bulat kan secara umum. Ya. Jadi saya coba di bentuk yang kedua ini bilangan bulat. Kok materinya agak meluas, berarti harus kita spesifik lagi ya keterangannya. Nah, kalau Bapak Ibu tentang kelas misalnya, 7 gitu. jadi begini, kalau Bapak Ibu kurang pas dengan materinya, silakan Bapak Ibu rangkum sendiri dulu misalnya, baru dimasukkan ke apa namanya, ke buat kolom AI chat tadi tuh. gitu. Contohnya seperti ini, saya contohkan ya. Misalnya nih, contohnya seperti ini. Saya Coba bilangan bulat, kepala. Setuju bilangan bulat. Nah, kita mau buat sebuah infografis dari sumber yang kita miliki misalnya. Artinya Bapak Ibu kan yang guru matematika misalnya kan tentu memiliki beberapa sumber terkait dengan bilangan bulat misalnya. Nah, coba kita cari misalnya materi tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, anggaplah ini sebuah sumber yang akan kita jadikan infografis. Jadi caranya Bapak Ibu nanti copy semua sumbernya, semua tulisan yang ada di sumber yang Bapak Ibu miliki. Misalnya nih, misalnya share screen dong, Bro. bilangan bulat aja ya misalnya. Nah, Bro, Bapak sudah Ibu share screen-nya. Hah? Sudah share screen-nya. Kelihatan kepala Sida yang terlihat ini. Kamera Sida yang terlihat ini, bukan screen-nya. Pati ributnya. Oke, saya share screen. Nah, kelihatan ini? Belum. Hah? Nah, udah. Udah kelihatan. Nah, misalnya ini materi yang ingin kita apa namanya? Yang ingin kita buat infografis. Nah, Bapak Ibu tadi dari link tadi, ini kan linknya. Bapak Ibu bisa masukkan materi tersebut di sini. Awali dengan tanda petik atau tanda petik 2, lalu ditempel materinya di sini, akhiri dengan tanda petik 2, lalu tulis style yang ingin digunakan. Style 3D isometrik misalnya. Nah, jadi materinya dulu misalnya masukkan dah semua materinya misalnya ya. Lalu di generate. Tunggu beberapa saat. Dia akan membuat sebuah prompt. Nah, dia akan menganalisis materi yang Bapak Ibu masukkan tadi. Nah, ini tinggal kita copy lalu buka Gemini. Oke. Nah, lalu buat gambar, ini lihat jatah pro-nya masih atau enggak. Kalau masih, pakai yang pro. Lalu Bapak Ibu tinggal tempel prompt yang tadi. Oke, lalu di generate. Maka nanti yang akan muncul itu adalah
materi yang Bapak Ibu masukkan tadi. Ya, dari secara umum. Iya, kalau tadi kan secara umum artinya dia Ya. mencarikan kita referensi, mau-maunya dia Betul. gitu kan. Tapi kalau kita masukkan Spesifik dia lagi ya. materi, maka dia akan membuat infografis dari materi yang kita masukkan. Materinya ini bisa tulisan langsung, bisa dalam bentuk file, misalnya PDF atau apa gitu kan. Nah, jadi seperti ini. Ya, silakan ada pertanyaan. Banyak, terima kasih banyak Pak Kepala. Oke. Ada lagi kawan-kawan yang masih jangan ditahan-tahan ya, nanti jadi jerawat. Silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari. Kalau Abang, ada yang. Nah, Ya. gimana Dek Yun? izin nanya, masih penasaran sama yang gagal tadi itu? Yang notebook. Iya, sama yang Nah. ini juga kalau misalnya nanti gagal itu mengurangi nilai maksimal kita nggak atau dia tetap dihitung 1, Bang? Maksudnya? Kan kita kan punya jatah harian kan 5 nih. Oh ya. Ya, Tapi ternyata tetap ketika kita buat 1 dihitung. gagal. Tetap dihitung. Dihitung 1 atau gimana? Dihitung 1. Berarti misalnya Karena kita dia buat sedang itu. berproses itu kan, tapi belum selesai, gagal gitu kan. Kalau yang gagalnya tidak sesuai ekspektasi kita, Bang, kita mau ganti promnya, itu terhitung 1 Tetap atau 2? terhitung. Oke. Tetap dia terhitung. Siap. Oke. Paham. Terima kasih ya, Bang. Paham ya? Siap, paham. Oke. Ada lagi? Nah, kemudian Satu, tadi kan, Pak. ya, silakan. Ini Pak, Bubut, silakan. Notebook LM ini sama enggak fungsinya sama link yang di-share itu? Notebook LM ini fungsinya sama untuk membuat infografis, hanya saja fitur yang ada di notebook LM itu kan ada tadi beragam, fiturnya itu beragam, mau buat suara, mau buat presentasi juga bisa. Nah, kalau link ini memang link ini dibuat khusus untuk mengenerate prompt untuk membuat infografis, ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu nanti mau membuat, nanti setelah mungkin di pertemuan keberapa, kita mau membuat komik tentang pendidikan, ada khusus toolsnya gitu. Kalau ini toolsnya, link ini adalah tools untuk mengenerate khusus untuk infografis. Sehingga Bapak Ibu kan tinggal memasukkan tema, otomatis dia jadi prompt untuk membuat infografis. Ya, jadi seperti itu. Itu nanti Berarti bagaimana cara membuat tools ini, itu nanti Bapak Ibu akan pelajari di pertemuan keempat, tapi membuat tools untuk membuat modul ajar. Ya, jadi seperti itu. kalau menggunakan notebook LM ini harus menggunakan sumbernya gitu, Pak ya? Ya, harus sumbernya. Nah, sumbernya itu kan bermacam-macam. Bisa dari file PDF, dokumen misalnya, bisa dari YouTube, bisa dari sumber-sumber lain. Kemudian sumbernya itu juga bisa bisa AI-nya yang kita suruh cari sumber, kita tinggal masukkan temanya kayak tadi. Ya. Kalau sumber sama. Kalau sumbernya sama. Di sini pun di link ini juga kan kita tinggal tulis tema, nanti dia cari sumber sendiri. Nah, kita mau masukkan sumber, bisa juga. Ya, jadi seperti itu. Ya, makasih Pak. Oke. Nanti materinya ditemukan di grup kita ya, Bapak Ibu. Ya. Di grup WA kita, nanti akan di-share di sana. Ada pertanyaan? Lagi? Atau kita lanjutkan ya? Nah, ya. Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu kan tadi sudah membuat, saya download dulu ya. Saya download dulu infografis yang sudah kita hasilkan. Mana dia? Oke, saya download.
Nah, ini sedang mendownload. Nah, saya lanjut. Sudah mendownload. Oke, saya lanjutkan. Kelihatan nih? Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan. Oke. Nah, Kelihatan Pak, kelihatan. tadi Bapak Ibu ketika membuat membuat infografis dengan Gemini, itu tentu ada watermarknya kan, ada yang tanda bintang kayak bintang. Tanda apa sih? Pokoknya watermark sebagai ciri khas Gemini ya, biasanya di pojok kanan bawah. Nah, itu bisa Bapak Ibu hilangkan dengan halaman ini untuk menghilangkan watermark. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini, halaman ini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan gambarnya yang di-download tadi. Misalnya kita tadi sudah ini yang ada watermarknya. Nah, di sini otomatis akan hilang watermarknya. Biasa watermarknya di sebelah sini kan? Ya. Nah, di sini coba Bapak Ibu perhatikan hasil Gemininya. Nah, ada watermark di sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin hilangkan watermark tersebut, bisa menggunakan halaman ini. Nah, misalnya ini kan watermark nih. Ini watermark. Nah, ada kayak apa sih namanya? 4 sudutnya nih kayak Kerlap-kerlip kayak senjata ninja berlian. itulah. Ya, senjata ninja. Senjata ninja. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mungkin untuk proses pembuatan infografis sebagai dasar nanti kita belajar menganimasikan infografis. Yang terakhir ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin ada salah satu yang Satu aja ingin pertanyaan menyampaikan. mungkin. Udah kayaknya kalau Oke. pertanyaan. Mungkin Nah, ada yang mau yang terakhir. menyampaikan Oke. pengalaman belajarnya. Ya, kita refleksi ini akhir dari kegiatan kita Bapak Ibu. Kita ingin Bapak Ibu melakukan refleksi, mungkin 1 atau 2 orang saja yang bisa menyampaikan hasil refleksinya. Bagaimana pengalaman belajar Bapak Ibu hari ini? Karena ini akan menjadi bahan evaluasi kita untuk pertemuan berikutnya. Silakan mungkin. Mari Pak Jayadi, mana Pak tadi Pak Jayadi? Saya lihat aktif sekali. Mana beliau? Mari salah satu dari teman-teman, mari. Bu Husniati, ayo. Tidak apa-apa menyampaikan ya. Kalau ada keluhan atau apa, biar jadi perbaikan kita di pertemuan berikutnya gitu. Silakan. Mana tadi? Oh, ini ada Pak Ari Suwandi. Silakan Pak Ari. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin refleksi pribadi Bu Ketua ya. Mungkin kita lebih siap lagi di minggu depan, termasuk kita peserta. Alangkah baiknya mungkin kita juga pegang laptop biar sambil kita simulasi gitu. Jadi ketika Pak Narso menyampaikan, kita langsung action gitu. Benar. Nonton aja takutnya besok lupa lagi gitu. betul Pak Ari. Itu saya pribadi gitu, refleksi pribadi, terutama saya sendiri ini. Soalnya sambil gendong anak. Ya listrik. Siap. Nggak terlalu fokus sama kalau kita nggak langsung praktek itu memang agak nggak terlalu maksimal hasilnya gitu. Apalagi kalau kita udah yang usia mungkin 40 ke atas itu rentan lupa gitu. Gitu aja sih refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari Suwandi. Kalau besok di meeting kita berikutnya berarti mungkin lebih siap teman-teman dengan laptop mungkin supaya bisa mencoba langsung. Ini praktik semua nih soalnya nih kalau mau praktik. Kalau mungkin ada yang misalnya tidak menyiapkan laptop juga tidak apa-apa, sekitar menyimak karena setiap pertemuan ini akan kita rekam nanti diuploadkan.
Pak, ini Pak Amirullah mungkin? Sila, Pak Amirullah. Sila, Pak Amir. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tiang niki Pak Amrullah dari SDN 1 Obel-Obel. Oh, keren. Wah. Kebetulan dengan Bu Galih juga niki. Oh, Galih hari. Sila, Pak. Dari tiang pribadi niki kaitan. Halo, Pak Am? Suaranya hilang, Pak Am. Oh ya. Nah, Halo, cek. Ya. Tiang pribadi niki sangat mengapresiasi dari pemateri tadi, luar biasa ilmu yang dibagikan, kaitannya dengan bagaimana guru menambah literasi AI, khususnya di Lombok Timur niki. Karena di Lombok Timur, bila perlu ke depannya itu banyak yang memfasilitasi kaitannya dengan AI ini. Contohnya mungkin kayak semacam lomba gamifikasi pendidikan atau lomba infografis tentang AI ini. Kemudian tadi mungkin Tiang berdiskusi sedikit menyampaikan karena kebetulan Tiang juga Gemini Trainer gitu tahun 2025. Kemudian Tiang pernah juga mengikuti lomba hackathon tingkat nasional kaitannya dengan bagaimana cara membuat game dari AI ini. Nah, Tiang lagi berdiskusi sedikit kaitannya dengan apa? Halo? Suaranya hilang, Pak Am. Halo, Pak Am. Kayaknya sinyal dan cuaca ini tidak bersahabat. Oke, Bapak Ibu. Oke. Kelihatan nih? Kelihatan ya share screen saya? Ya. Bagaimana pengalaman belajar? Ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi itu dasar untuk kita nantinya melangkah lebih jauh. Iya, melangkah ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu nanti dari grafis yang Bapak Ibu buat, kita akan coba belajar animasi karena itu Bapak Ibu membuat animasi atau apa ini hanya dasarnya saja karena itu adalah bagaimana Bapak Ibu nanti membuat. This meeting is being recorded. Masing-masing sekolah. Ya, jadi ini agenda kita bagaimana caranya menggunakan infografis yang kelihatan ya? Ya, kelihatan Anda yang kelihatan Bapak. Ya. Share screen-nya. Bukan share screen-nya yang kelihatan, Bro Dad, tapi kamera side. Bentar, ya kok berhenti sendiri share screen-nya? Iya, makanya. Nah, sekarang sudah terlihat. Jadi ini dia nanti untuk pertemuan minggu depan bagaimana kita coba menganimasikan infografis yang kita buat. Seperti ini misalnya, ini kan ini sumbernya dari ini. Nah, dia menjadi animasi. Kemudian apa namanya ini? Ini hanya dasar Bapak itu nanti goalnya itu adalah membuat sebuah praktik baik dengan memanfaatkan baik. Jadi kalau kita Bapak Ibu paham tentang pengambilan gambar, kemudian bagaimana gerakan-gerakan, Bapak Ibu nanti akan bisa untuk membuat praktik baik yang berhubungan dengan lingkungan alam. Ya, jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu alat seperti kamera, tidak perlu alat seperti apa namanya laptop dengan web monster, ya cukup dengan memanfaatkan AI saja sudah bisa menghasilkan konten-konten digital yang menarik untuk disaksikan oleh masyarakat. Ya, bisa kelihatan nih bergerak dia. Ya, terlihat. Kelihatan. Ini kan video ini, konten ini hanya berasal dari satu gambar ini aja. Ya,
kan ini dia. Ini yang ini. Hanya dari gambar saja kita bisa kreatif dan menjadi beberapa animasi hingga dijadikan dirangkaikan kemudian menjadi sebuah video. Ini pohon-pohonnya juga. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kedua nanti kita akan coba untuk bagaimana memahami sudut pengambilan gambar sebagai nanti prompt yang akan kita masukkan ketika membuat video atau animasi dan lain sebagainya. Ya, jadi ada beberapa macam angle atau sudut pengambilan gambar sebagai instruksi. Jadi di sini Bapak Ibu bukan mengambil gambar ya, kita cuma memasukkan instruksinya. Misalnya instruksinya seperti buat dia berjalan dengan kamera posisinya seperti ini misalnya, atau pengambilan gambar teknisnya seperti ini. Nah, itu tinggal kita tulis saja perintahnya, maka nanti dia akan membuatkan kita sebuah video dengan teknik pengambilan gambar yang sudah kita tentukan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk hari ini, mengingat sudah Bapak Ibu juga mau berbuka. Jangan lupa Bapak Ibu ya, mengisi daftar hadir ya. Silakan Bapak Ibu diisi daftar hadirnya ya. Lebih Link daftar kurangnya hadirnya mohon ada di maaf. chat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.